Nah Bang Kubil, dulu kan katanya kalau mau bikin ondel-ondel tuh ritualnya banyak tuh, bener nggak tuh Bang Ari? Ya ini contoh ritual. Jenggot kali. Enggak. Kan suruh ada yang bikin bubur dulu, bakar kemenyan. Itu dulu bener kali, apa sekarang masih? Tahu itu Bang. Ya sebenarnya itu tadi balik lagi kan masalah tolak bala, ya kan, tolak bala. Seiring waktu dan perkembangan zaman akhirnya itu jadi sedikit demi sedikit akhirnya disisihkan karena kan memang ya mohon maaf dalam tanda petik jadi musyrik kan gitu kan. Jadi hal seperti itu akhirnya bergeser terus apalagi dengan lahirnya LKW dari zamannya almarhum Pak Ali Sadikin, ya bagaimana untuk mengemas, bagaimana untuk mengakomodir seni budaya Betawi supaya itu jangan sampai hilang, karena jujur aja banyak seni-seni Betawi juga yang udah hampir hilang kan gitu. Terus karena generasi dan generasinya, karena ya jujur aja kalau bicara soal seni budaya mungkin nggak cuma Betawi aja kali ya, karena banyak kan tuh hierarkinya tuh turun-temurun gitu loh. Ya jujur kalau aneh sih bukan nggak punya keturunan seorang seniman, enggak gitu, tapi karena memang aneh belajar pada akhirnya ya cinta senang karena berpikir juga lah, gue kan juga lahir di Jakarta, gue kan nyari duit juga di Jakarta, bahkan mohon maaf ya kan, karena ikon-ikon yang mainin juga di sinetron dan sebagainya itu nuansa Jakarta Betawi gitu. Ya harus dong gitu, jujur dong, lu juga harus punya kepedulian dengan seni budaya Betawi. Nah akhirnya komunitas-komunitas itu akhirnya bergeser, yang tadinya jujur aja teater modern akhirnya bergeser dengan sendirinya tuh, seiring perjalanan waktu bergeser akhirnya ya itu jadi komunitas Betawi gitu. Menurut Bang Kubil sebagai seniman Betawi, melihat ikon Jakarta ondel-ondel dipakai buat ngamen di jalan, bawa-bawa ember gitu, minta-minta uang, ya, gimana menurut miris sih sebenarnya, miris. Di satu sisi miris ya kan, di sisi lain ya kita juga nggak nutup mata ya kan, karena memang apalagi suasana lagi COVID begini semua serba sulit, susah banget ya, misalnya udah kalau orang Betawi bilang udah belangsak banget ya kan. Kita kan juga nggak mau matiin juga ketika orang juga mau ngambil usaha ya kan, tapi ya kita juga harus lo jangan juga lo ikon gue juga jangan lo sembarangin dong kan gitu. Artinya di sini juga ada keprihatinan yang sangat-sangat luar biasa. Ane jujur aja kadang-kadang ya nggak setuju banget, karena apa ya? Karena mereka juga nggak dari performannya, nggak dari, mohon maaf, kadang-kadang attitude-nya juga nggak ada gitu, etika budayanya juga nggak ada. Karena Betawi itu kan terkenal dengan orang yang egaliter ya, orang yang sangat ya terbuka lah gitu lah. Saking terbukanya ya itu jadi ondel-ondel buat ngamen, saking terbuka banget kan gitu. Jadi ya secara pribadi aneh jujur nggak setuju, tapi ya itu kalaupun memang mau ngamen ya pakailah alatnya yang memang benar, alat ondel-ondel ya kan. Jangan cuma didorong-dorong, isinya cuma kaset begitu. Kadang-kadang mohon maaf ya, itu kadang-kadang itu ondel-ondel kakinya kayak singkong tambus. Astagfirullah. Kadang-kadang kadang-kadang ada mau gepak aja, ada mau gepak aja. Jujur ya, kalian ada di Jakarta, aneh muter di Jakarta, ondel-ondel ngamen. Kadang-kadang mohon maaf, aneh ke Cianjur jam 10 malam ada ondel-ondel. Itu ondel-ondel kepalanya udah miring begitu dari pagi, mungkin diajakin muter-muter kali. Astagfirullahaladzim. Ya artinya kan, ya Allah jadi miris gitu loh. Miris dan ya itu tadi. Akhirnya jadi murah gitu loh, ikonnya ini jadi murah. Karena salah satu ikon Betawi kan yang dari 8 itu kan adalah ondel-ondel. Gitu. Jadi berarti dipakai ngamen bukan buat di Jakarta doang. Tadi Bang Kubil ngomong sampai di Cianjur. Jadi itu kan bukan orang Jakarta Bang, ya kan? Ya jujur kalau ditelusurin sih rata-rata ya mohon maaf lahir batin ya bukan orang Jakarta pure gitu loh, yang pengertian bukan orang-orang asli orang Jakarta. Karena ya itu tadi mungkin karena ya sebenarnya awalnya mungkin bagus ya, dia melestarikan ondel-ondel yang pada akhirnya melenceng, akhirnya disewain segala macam ya. Yang nyewanya kan ya nguber setoran, gue nggak salah dong, gue harus nyewa, harus dapat duit. Akhirnya apa? Dengan berbagai macam cara, ya kan? Masuk ke gang-gang udah segala macam. Kadang-kadang orang lagi makan jadi nggak nyaman gitu kan. Gitu. Dan nggak ada waktunya. Mau nggak mau kadang-kadang lagi ajan uang dibarengin sama ajan kan geblak jadinya kan. Jadi nggak ada aturan. Iya nggak ada aturannya. Jadi makanya itu bilang tadi secara etika dan estetikanya udah nggak ada. Nggak bisa. Berarti secara pribadi Bang Kubil nggak setuju nih ya?
Ya nggak setuju, tapi kita juga ya memohon sama pemerintah juga harus ada regulasi yang tepat gitu loh. Bagaimana ini ya dikasihlah ruang untuk mereka berekspresi gitu kan. Ya karena ya mungkin insya Allah lah mudah-mudahan setelah COVID ini kelar ya kan pemerintah duduk bareng dengan produsen ondel-ondel gimana caranya supaya ini. Tapi kalau ngamen ya jujur deh, jadi murah enggak. Nah itu dia tuh kan setuju. Pemerintah, ormas, lembaga kebudayaan Betawi kan udah mau apa ya melarang ondel-ondel untuk turun ke jalan untuk minta-minta seperti itu kan Bang Kubil. Nah menurut Bang Kubil solusinya gimana? Kalau tadi Bang Kubil ngomong kan ya kita juga gimana ya maksudnya mata pencarian mereka. Berarti kan kita harus cari solusi itu Bang. Menurut Bang Kubil gimana solusinya? Ya mungkin ini kali yang paling simpel aja kali ketika ngamen lu pakai bajunya yang bener lah gitu kan. Sopan, ikon Betawinya lo pakai. Misalnya kalau nggak pakai seragam ya pakai apalah misalnya pakai baju sadariah ya kan. Lo pakai baju koko ya kan pakai cukin kain, pakai kopiah ya kan. Jadi itu menandakan ikon Betawinya dari apa ya dari kostumnya juga udah menandakan itu ya. Terus ya mohon maaf juga itu tadi penampilannya juga ya kan. Terus jangan cuman kaset doang didorong-dorong. Kadang-kadang mohon maaf yang dorong dia juga, yang minta dia juga ondel-ondel. Jadi ondel-ondelnya dorong-dorong. Astagfirullah. Jadi udah keluar dari tariannya udah keluar jalur ya, gitu, keluar jalur. Karena apa? Karena itu asal tadi. Gitu ya, asal. Karena apa? Karena itu berstoran. Karena dia kan juga ya kita nggak salahin juga. Kenapa? Karena memang harus nyewa gitu loh. Nah ini yang saya mau nanya nih Bang Kubil, menarik nih. Pertanyaan layangan nih. Kenapa layangan? Karena menarik gitu. Iya benar. Jadi itu jangan lucu-lucu. Enggak. Bang Haji ini, maksudnya yang muter itu apakah memang itu dari sanggar kah atau dia emang apa ya? Haji mumpung pengen nyari duit aja gitu dari ya kebanyakan pada akhirnya kan mereka nyari duit. Ya mohon maaf ya kadang-kadang bukan dari sanggar tuh. Anak-anak bocah ya kan itu tadi mana bilang. Jadi itu tadi secara attitude-nya nggak ada, terus sopan santun. Jadi itu tadi maka jadi rendah gitu, jadi murah. Kalau murah sih nggak apa-apa rendah gitu loh. Jadi nggak punya harga gitu loh. Bang Haji Kubil kan di sini sebagai pemimpin apa sanggar dan apa aktif di LKB juga. Bagaimana nih cara Bang Kubil dan teman-teman mengatasi hal tersebut tuh Bang Kubil? Ya sebenarnya udah ada sih ya. Kita udah sering kasih masukan juga ke Pemda dalam hal ini turunannya Dinas Kebudayaan, ya kan. Ya cuman itu lagi kemarin juga udah sering apa berkomunikasi dengan Pemda yang turunannya adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Ya ada regulasi yang harus kita sampaikan juga. Nanti mungkin insya Allah setelah ini juga nggak lama lagi juga itu akan turun juga perdanya. Karena memang perdanya juga ada sih sebenarnya. Perda masalah kebudayaan Betawi juga ada nomor 5 tahun 2015 kalau nggak salah gitu ya. Jadi itu nanti mau dimantapin lagi turunannya supaya lebih konkret lagi apalagi masalah seni budaya khususnya untuk ondel-ondel gitu. Supaya nggak melebar, supaya ini ondel-ondel tetap di jalur yang benar, supaya ondel-ondel menjadi ikon yang kita banggain itu. Ya itu sih ya kalau LKB adalah organisasi yang memang mengurusin masalah seni budaya Betawi. Karena LKB itu ngurusin sanggar hampir 300 sanggar yang ada di Jakarta. Yang banyak banget itu apa namanya komunitas sanggar gitu. Salah satunya ya Sanggar Oplet Robet. Sini. Nah, Bang Kubil nih ngomong-ngomong saya pengen banget lihat ondel-ondel di sini. Mana nih Bang Kubil? Ini ondel-ondel. Ya, ini bapaknya. Bang Ari lagi kenal Bang. Jadi nih, Bang? Jadi kita lagi fokus untuk ondel-ondel yang kecil-kecil aja nih. Ondel-ondel yang gede tadinya biasanya ada di pojok kiri kanan stage kanan panggung. Ya ada 2. Cuman karena kemarin karena kan ini juga baru selesai renovasi kecil-kecilan lah ya. Nggak renovasi total, cuman itu jadi ondel-ondelnya juga yang gede itu dibawa sama Bang Bekong di rumah nanti di return lagi, diperbaikin lagi gitu. Ya doain aja lah. Di samping itu juga kita pengen punya hajat nih Sanggar Oplet punya hajat nanti akhir tahun karena memang kemarin nggak jadi nih tapi kita niatin Bismillah bersama teman-teman untuk bikin festival budaya Betawi. Kita bikinnya nggak di luar, khusus di sini nih selama 3 hari dari tanggal 29, 30, 31 Desember. Minta doanya, minta redonya mudah-mudahan kegiatan ini jalan dan
tetap budaya Betawi tetap eksis di masa pandemi juga. Amin. Saya doain pokoknya Sanggar Oplet Robet sukses. Amin. Bang Haji Kubil juga sehat terus, Bang Ari. Ya, harus sehat. Terus. Kalau enggak, kan ondel-ondelnya kagak jadi. Ntar. Iya makanya. Bahaya kan. Siapa lagi yang bisa bikin ondel-ondel ya? Bang, makasih nih waktunya. Iya, baik. Makasih banyak udah luangin waktunya buat ngobrol-ngobrol di sini. Pemirsa nih, seneng banget. Makanya kalau mau tahu tentang kebudayaan Betawi boleh mampir ke sini, yuk, bener kan? Oh iya, datang ke sini lah. Ya deh, atau Apalagi mau gabung, nih, ya mau kan? gabung, Iya. mau apapun lah, ngobrol-ngobrol, tukar pikiran, datang ke sini. Apalagi mau beli ini nih, cakep banget, cakep banget. Makasih. Iya, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.